Malam itu, Jakarta seolah menahan napas. Awan cumulonimbus yang menggantung rendah di atas atap rumah keluarga Aris akhirnya pecah, menumpahkan hujan yang dingin dan tajam. Namun, di dalam kamar Aris, hukum termodinamika seolah tidak berlaku. Suhu udara di dalam ruangan itu begitu tinggi, hingga butiran air hujan yang menyentuh kaca jendela luar langsung menguap, menciptakan kabut tipis yang menyelimuti bingkai jendela. Di dalam sana, Aris sedang dihancurkan oleh biologinya sendiri. Rasa sakit itu tidak lagi bersifat manusiawi. Ini bukan sekedar demam, ini adalah pembongkaran total struktur tubuh. Di tengah kegelapan, ia bisa merasakan tulang rusuknya memanjang dan melengkung dengan suara krek yang memekakkan telinga, seperti dahan pohon tua yang dipaksa patah. Sumsum tulangnya terasa seperti dituangi timah cair yang mendidih. Aris mencoba berteriak, namun suaranya tersedak di tenggorokan yang kini sedang melebar dan mengeras. Otot-otot di bahunya menggembung, merobek jahitan hoodie tebalnya hingga kain itu luruh menjadi serpihan tak berguna. Kulitnya yang tadi merah membara kini menghitam. Pigmen gelak yang pekat muncul dari bawah epidermis, diikuti oleh bulu-bulu kasar sehitam jelaga yang tumbuh dengan kecepatan yang mustahil. Setiap helai bulu itu menusuk keluar seperti ribuan jarum, membawa rasa perih yang membuat Aris mencakar lantai hingga kuku-kukunya yang kini memanjang dan menajam menjadi cakar keratin yang keras merobek lantai kayu hingga hancur. Ia bukan lagi manusia, ia adalah gumpalan daging, bulu dan amarah yang sedang memadat menjadi predator. Di luar pintu, suasana sangat mencekam. Ibu berdiri mematung di koridor yang remang-remang. Di sampingnya, Citra, adik bungsu Aris, meremas lengan ibunya hingga buku jarinya memutih. Mereka telah berdiri di sana selama 15 menit, mendengarkan simfoni horor yang berasal dari balik pintu kayu jati yang terkunci rapat itu. "Mas Aris, Mas, buka pintunya Mas. Kamu kenapa di dalam?" Citra berteriak, suaranya parau karena tangis yang sedari tadi ia tahan. Tidak ada jawaban dari Aris. Yang terdengar justru suara hantaman benda berat ke dinding, disusul suara robekan kain dan suara pertumbuhan organik yang basah. Serak, krek, serak, seolah-olah ada sesuatu yang sedang menguliti dirinya sendiri di dalam sana. "Aris, ini ibu nak, buka pintunya." Ibu menggedor pintu dengan telapak tangannya. Air mata membasahi pipinya bercampur dengan keringat dingin. Ia sangat ketakutan karena ia tahu putranya sakit, tapi suara-suara di dalam kamar itu sama sekali tidak terdengar seperti suara orang yang sedang sakit. Tiba-tiba, teriakan kesakitan yang tadi mereka yakini sebagai suara Aris menghilang sepenuhnya. Suasana menjadi hening secara tidak wajar. Kesunyian itu kemudian pecah oleh suara tarikan napas yang sangat berat dan dalam, diikuti oleh geraman rendah yang membuat bulu kudut mereka berdiri. Grrrr. "Ibu, itu suara apa?" bisik Citra, wajahnya pucat pasi. "Itu bukan suara Mas Aris." "Aris? Mas Aris? Kamu di mana? Ada apa di dalam?" Ibu mulai panik, pikirannya dipenuhi gambaran buruk bahwa ada binatang buas yang entah bagaimana masuk ke kamar anaknya dan sedang memangsa Aris. Dum! Pintu itu bergetar hebat, sesuatu yang sangat besar baru saja menabraknya dari dalam. Engsel pintu yang terbuat dari baja berderit protes. Dum! Krak! Tabrakan kedua lebih brutal, bagian tengah pintu itu retak hebat, serpihan kayu terpental ke arah mereka. Ibu menarik Citra mundur beberapa langkah ke ruang tengah, menjauh dari pintu yang kini tampak seperti bendungan yang hampir jebol. Boom! Pintu kayu jati itu akhirnya menyerah. Dengan satu hantaman bertenaga raksasa, pintu itu terlepas dari engselnya dan terlempar ke depan, menghantam dinding koridor seberang hingga hancur berkeping-keping. Uap hangat dan aroma musk binatang yang tajam mengepul keluar dari kegelapan kamar Aris. Dari dalam kegelapan itu, sebuah sosok muncul. Awalnya hanya sepasang mata yang terlihat, dua lingkaran besar berwarna kuning amber yang bersinar dengan cahaya predator. Sosok itu melangkah keluar perlahan, melewati reruntuhan pintu. Ibu dan Citra membeku, napas mereka seolah terhenti di tenggorokan. Di hadapan mereka, berdiri seekor makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia nyata. Seekor serigala, namun ukurannya hampir sebesar beruang. Bulunya hitam pekat, berkilat tertimpa cahaya lampu koridor. Otot-ototnya menyebul di balik kulit yang tampak sekeras baja, dan setiap cakarnya yang menyentuh lantai mengeluarkan bunyi klik-klik yang tajam. Setiap helai bulu itu menusuk keluar seperti ribuan jarum, membawa rasa perih yang membuat Aris mencakar lantai, hingga kuku-kukunya yang kini memanjang dan menajam menjadi cakar keratin yang keras, merobek lantai kayu hingga hancur. Ia bukan lagi manusia, ia adalah gumpalan daging, bulu dan amarah yang sedang memadak menjadi predator.
Makhluk itu mendekat. Gerakannya sangat anggun namun mematikan. Ia merendahkan tubuhnya, menekuk kaki depannya yang berotot dan mendekatkan kepalanya yang besar ke arah ibu. Uap hangat keluar dari lubang hidung makhluk itu, menyapu wajah sang ibu. Serigala hitam itu menggeram pendek, sebuah getaran yang berasal dari jauh dari dalam dadanya. Mata kuning itu menatap lurus ke dalam mata sang ibu dengan tatapan yang kosong namun intens. Bagi ibunya, melihat monster itu muncul dari kamar anaknya hanya berarti satu hal, Aris sudah tiada. Beban emosional, rasa kehilangan yang mendadak dan teror visual itu terlalu berat. Dunia seolah berputar bagi ibu. Pandangannya menggelap, lututnya goyah, dan ia jatuh lulai ke lantai, pingsan karena syok yang teramat dalam. "Ibu!" Citra berteriak dengan seluruh kekuatan paru-parunya. Teriakan itu sangat melengking, penuh dengan pedihan dan ketakutan yang murni. Ia mendekap tubuh ibunya yang tak sadarkan diri, sementara matanya tak lepas dari sosok hitam besar di depannya. Teriakan itu seolah-olah menjadi cambukan bagi sang serigala hitam. Ia tersentak, kepalanya tersentak ke belakang seolah-olah terkena pukulan fisik. Makhluk itu tampak bingung atau mungkin terganggu oleh suara frekuensi tinggi tersebut. Ia mengeluarkan suara rintihan yang aneh, perpaduan antara salakan anjing dan suara mesin yang beradu. Tanpa diduga, serigala itu mundur beberapa langkah. Ia menggelengkan kepalanya dengan liar, seolah-olah ia sedang menahan sesuatu di dalam otaknya. Ia tidak menyerang Citra, alih-alih ia tampak ingin melarikan diri dari suara jeritan itu. Dengan satu lompatan bertenaga yang menghancurkan meja kayu di ruang tengah, makhluk itu melesat menuju jendela besar yang menghadap ke halaman samping. Perang! Kaca tebal itu hancur berkeping-keping saat tubuh raksasa itu menerobosnya. Makhluk itu mendarat di atas rumput yang basah di luar, lalu langsung berdiri tegak. Ia sempat menoleh sekali lagi ke arah Ruah, menatap lubang jendela yang pecah di mana Citra masih menangis ketakutan. Lalu, dengan kecepatan yang mustahil bagi makhluk darat manapun, serigala hitam itu melesat pergi. Ia melompati pagar rumah setinggi 2 meter dengan satu gerakan mulus. Citra hanya bisa melihat bayangan hitam itu menghilang di antara rintik-rintik hujan dan kegelapan malam. Ia meringkuk di lantai koridor, mendekap tubuh ibunya yang masih pingsan, dikelilingi oleh reruntuhan pintu dan kaca. Pikirannya kosong, hanya ada satu pertanyaan yang menghantui batinnya. Di mana Mas Aris? Apa yang telah dilakukan monster itu pada kakaknya? Malam itu, hujan terus turun, membasuh jejak panas yang ditinggalkan makhluk itu, namun tidak mampu menghapus trauma yang baru saja terukir di hati mereka. Suara tetesan air hujan yang masuk melalui lubang jendela yang pecah menjadi satu-satunya melodi di ruang tengah yang kini luluh lantak. Citra masih bersimpuh di lantai koridor. Kedua tangannya gemetar hebat saat mendekap tubuh ibunya yang tak sadarkan diri. Napasnya tersengal, dadanya sesak oleh campuran antara oksigen yang menipis dan rasa ngeri yang belum mau pergi. Ibu bangun, Bu!" Citra terisak, suaranya pecah, nyaris tenggelam dalam deru angin malam yang membawa hawa dingin ke dalam rumah. Ia mengguncang bahu ibu dengan lembut, lalu semakin keras seiring dengan kepanikan yang mulai menguasai logikanya. Di kepalanya, bayangan monster hitam besar tadi masih menari-nari, mata kuning yang menyala, taring yang meneteskan uap, dan cakar yang sanggup menghancurkan jati sedalam itu. Pikiran terburuknya terus berteriak, "Di mana Mas Aris? Kenapa makhluk itu keluar dari kamar Mas Aris?" Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, ibu mengerang. Kelopak matanya bergetar sebelum akhirnya terbuka perlahan. Fokus matanya masih kabur, namun begitu ia melihat langit-langit koridor dan teringat akan sosok raksasa yang berdiri di depannya tadi, ia langsung terperanjat bangun dengan napas memburu. "Aris, di mana? Di mana binatang itu?" Ibu teriak histeris, tangannya menggapai-gapai udara seolah mencoba mengusir bayangan monster tadi. "Sudah pergi, Bu. Makhluk itu lompat keluar jendela." Citra memeluk ibunya erat-erat, mencoba meredam dektaran hebat di tubuh wanita paruh baya itu. Ibu terisak hebat di bahu putrinya. Mereka berdua berangkulan di tengah puing-puing pintu yang hancur, dua jiwa yang hancur oleh teror yang tidak masuk akal. Tangis mereka pecah, bersahutan dengan suara petir yang masih menggelegar di langit Jakarta. Bagi mereka, dunia baru saja berakhir. Monster itu telah datang, dan Mas Aris, putra dan kakak kesayangan mereka, sepertinya telah menjadi korban pertama. Setelah sekitar 10 menit dalam duka yang mendalam, ibu perlahan menghapus air matanya dengan tangan yang masih gemetar. Wajahnya pucat pasi, namun ada semburat keberanian yang dipaksakan muncul dari naluri seorang ibu. Ia harus tahu apa yang terjadi di dalam kamar itu. Ia harus menemukan Aris, atau setidaknya apapun yang tersisa darinya.
"Citra, kita harus lihat kamar masmu," bisik ibu dengan suara serak. Citra menggeleng cepat, wajahnya penuh ketakutan. "Jangan, Bu, bagaimana kalau masih ada sesuatu di dalam?" "Ibu harus tahu, Cit. Ibu harus tahu di mana Aris." Dengan langkah yang diseret dan saling berpegangan tangan, keduanya berjalan menuju lubang menganga yang dulunya adalah pintu kamar Aris. Hawa di koridor itu masih terasa hangat, sisa radiasi panas dari makhluk tadi. Begitu mereka melintasi ambang pintu, bau yang menusuk hidung langsung menyambut mereka. Bau hangus, aroma mask binatang yang tajam, dan bau besi yang samar. Citra menyalakan saklar lampu yang syukurnya masih berfungsi. Begitu cahaya lampu pijar menerangi ruangan, keduanya serentak menutup mulut dengan tangan. Kamar itu bukan lagi kamar manusia. Itu terlihat seperti kandang binatang buas yang baru saja mengalami pergolakan hebat. Kasur Aris robek menjadi beberapa bagian, busanya berhamburan ke seluruh lantai seperti salju yang kotor. Lemari pakaian kayu yang kokoh telah tumbang, pintunya terlepas dengan bekas cakaran yang sangat dalam, seolah-olah kayu itu hanyalah kertas tipis bagi kuku sang monster. Namun yang membuat jantung ibu seolah berhenti berdetak adalah apa yang mereka temukan di tengah ruangan. Di atas lantai yang hangus, terserak sobekan kain yang sangat akrab di mata mereka. Itu adalah potongan-potongan hoodie tebal berwarna abu-abu dan kaos dalam yang tadi pagi dipakai oleh Aris. Kain-kain itu tidak sekedar robek karena pemakaian, mereka hancur berkeping-keping, terdistorsi oleh paksaan dari dalam, dan beberapa bagian tampak menghitam seperti terkena panas tinggi. Ibu memungut secerih kain dari kerah hoodie itu. Ia mengenali jahitan kecil yang pernah ia perbaiki minggu lalu. Isak tangisnya kembali meledak, kali ini lebih menyayat hati. "Haris, masmu di mana, Sacit? Binatang itu memakan Aris di sini," raung ibu sambil mendekap sobekan kain itu ke dadanya. Citra jatuh berlutut di samping ibunya, melihat pakaian yang hancur tanpa ada tubuhnya di dalam, membawa sebuah kesimpulan logis yang mengerikan di kepala mereka. Monster itu entah bagaimana masuk ke dalam kamar, menyerang Aris yang sedang lemah karena demam, dan melahapnya hingga tak bersisa, kecuali pakaiannya yang robek-robek. Tidak ada darah yang terlihat banyak, namun bagi mereka, pakaian yang hancur itu sudah menjadi bukti kematian yang sah. "Ibu, kita harus telepon polisi. Sekarang." Citra meraih ponselnya dengan jari yang kaku, menekan nomor darurat dengan napas yang terputus-putus. Kabar tentang penyerangan di rumah ibu semakin cepat menyebar daripada air hujan yang mengalir di selokan. Beberapa tetangga dekat, termasuk Pak RT dan beberapa pemuda yang tadi mendengar jeritan histeris Citra, mulai berdatangan. Mereka berdiri di luar pagar yang terbuka, ragu untuk masuk karena melihat jendela depan yang hancur total. "Bu, Citra, ada apa ini?" seru Pak RT dari depan pintu. Citra keluar dengan wajah sembab dan baju yang kotor oleh debu kayu. "Pak, tolong Pak, Mas Aris, ada monster, ada serigala besar." Citra tidak sanggup melanjutkan kalimatnya, ia hanya menunjuk ke arah kamar yang hancur. Beberapa warga memberanikan diri masuk. Mereka ternganga melihat kehancuran di dalam rumah itu. Pak RT, seorang pensiunan tentara yang biasanya tenang, tampak pucat melihat bekas cakaran di dinding koridor. "Ini bukan kerjaan maling," bisik salah satu warga. "Lihat bekas ini binatang. Tapi binatang apa yang bisa menjebol pintu jati?" Bisik-bisik ketakutan mulai memenuhi ruangan. Ada yang mengatakan itu adalah ajak atau anjing hutan yang tersesat, namun yang lain membantah karena ukurannya yang dijelaskan Citra tidak masuk akal. Suasana semakin mencekam ketika warga menyadari bahwa Aris, anak tertua di rumah itu, menghilang tanpa jejak. Sekitar 15 menit kemudian, raungan sirine membelah kesunyian malam. 2 mobil patroli polisi dan sebuah ambulans berhenti tepat di depan rumah. Beberapa petugas polisi dengan seragam lengkap dan senjata laras panjang segera mengamankan lokasi, memasang garis polisi berwarna kuning yang kontras di kegelapan malam. Seorang detektif muda bernama Inspektur Bayu masuk ke dalam rumah. Ia mengamati dekana kehancuran dengan tatapan tajam dan profesional. Ia mendekati ibu yang masih terduduk lemas di sofa ruang tamu, dikelilingi oleh beberapa ibu-ibu tetangga yang mencoba menenangkannya. "Ibu, saya Inspektur Bayu. Bisa ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi? Di mana putra ibu?" tanya Bayu dengan nada lembut namun tegas. Ibu hanya bisa menggeleng sambil menunjukkan sobekan kain hoodie Aris. "Binatang itu, dia keluar dari kamar Aris. Aris sudah tidak ada, Pak. Tolong cari anak saya, atau setidaknya cari binatang itu."
Bayu kemudian beralih kepada Citra. Gadis remaja itu mencoba menjelaskan secara kronologis meski suaranya terus bergetar. Ia menceritakan tentang Mas Aris yang sakit parah setelah pulang dari luar negeri, tentang suara gaduh di dalam kamar, dan akhirnya tentang kemunculan serigala hitam raksasa yang seukuran beruang. Serigala hitam di Jakarta Pusat, Bayu mengerutkan kening. Secara logika itu mustahil, namun saat ia melangkah masuk ke kamar Aris dan melihat sendiri kehancuran yang ada, logikanya mulai terusik. Bayu berjongkok, memeriksa bekas cakaran di lantai kayu. Ia mengambil sebuah senter kecil dan menyorotinya. Cakaran itu bukan hanya dalam, tapi ada sisa-sisa hangus di pinggirannya, seolah-olah kuku yang merobek lantai itu memiliki suhu panas yang ekstrim. Ia juga melihat bulu hitam kasar yang tersisa di antara serpihan kayu. Ia mengambil bulu itu dengan pinset dan memasukkannya ke dalam kantong plastik klip. Lapor komandan, seorang bintara mendekat ke arah Bayu. Kami menemukan jejak kaki di halaman samping. Ukurannya sangat besar, mirip serigala tapi tekanannya sangat berat, seolah-olah makhluk ini memiliki bobot ratusan kilogram. Jejaknya menuju ke arah jalan raya, lalu menghilang di aspal. Bayu mengangguk, ia menatap jendela yang hancur. Kumpulkan semua pakaian yang robek sebagai barang bukti dan hubungi lab forensik. Saya ingin tahu apakah ada DNA manusia di bulu ini atau di sobekan kain itu. Di sudut ruangan, Citra dan ibu hanya bisa memandang dengan tatapan kosong. Bagi polisi, ini adalah tempat kejadian perkara dan misteri biologis. Namun bagi mereka, rumah ini sekarang adalah makam tanpa nisan bagi Aris. Mereka tidak tahu bahwa di luar sana, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Aris, dalam wujud barunya, sedang berlari menembus gelapnya hutan kota, membawa kesadaran manusia yang perlahan memudar dan digantikan oleh naluri berburu yang mematikan. Malam itu, perburuan terbesar dalam sejarah kota Jakarta baru saja mulai, dan ibu serta Citra harus menerima kenyataan pahit bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Aris telah pergi, dan yang tersisa hanyalah bayangan hitam yang menghantui setiap sudut gelap di ingatan mereka. Hujan belum benar-benar reda, namun Jakarta tidak pernah benar-benar tidur. Di balik gemerlap lampu jalanan dan bisingnya kendaraan yang tersisa, sesosok bayangan hitam besar bergerak lincah di atas atap-atap gudang tua di kawasan pinggiran kota. Aris, atau makhluk yang kini mendiami tubuhnya, merasakan aspal basah di bawah cakarnya bukan sebagai jalanan, melainkan sebagai medan perburuan. Panca inderanya meledak. Ia bisa mendengar detak jantung seorang satpam yang terkantuk-kantuk di dalam posnya 2 blok dari sana. Ia bisa mencium aroma minyak goreng bekas dari warung tenda yang mulai tutup. Namun yang paling menyiksa adalah bau darah. Bukan darah yang tumpah, melainkan darah yang mengalir di dalam pembuluh nadi setiap makhluk hidup yang ia lewati. Bagi Aris, setiap manusia yang terlihat dari kejauhan tampak seperti sumber energi yang berdenyut, memanggil-manggil untuk dihentikan. Lapar. Itu bukan sekedar rasa lapar di perut. Itu adalah kekosongan di dalam sel-sel tubuhnya yang baru saja bermutasi. Tulang-tulangnya yang baru saja memanjang membutuhkan kalsium. Otot-ototnya yang sekeras baja membutuhkan protein dalam jumlah masif. Aris melompat turun ke sebuah gang sempit di daerah pemukiman padat. Langkahnya tidak bersuara, teredam oleh bantalan daging di bawah cakarnya. Di ujung gang, seorang pria paruh baya sedang mengunci pintu belakang sebuah ruko. Pria itu tampak lelah, bahunya merosot, dan aroma keringatnya tercium sangat tajam di hidung Aris. Insting serigala di dalam kepalanya langsung mengambil alih. Lompat, gigit tenggorokannya, patahkan tulang lehernya, makan. Aris merendahkan tubuhnya, bulu-bulu di tengkuknya berdiri tegak. Otot kakinya menegang, siap untuk menerjang. Namun, tepat saat ia akan melompat, sebuah kilasan memori menghantam otaknya seperti sengatan listrik. "Pak, ini kembaliannya kurang 2.000. Suara Aris sendiri di masa lalu bergema. Ia mengenali pria itu. Itu adalah Pak Selamat, penjual kelontong tempat ia sering membeli pulsa. 1 detik yang krusial itu membuat Aris mengerang. Suara geraman tertahan keluar dari moncongnya. Jangan, dia manusia, dia punya keluarga.
Aris mencengkram kepalanya dengan kaki depan. Cakarnya tanpa sengaja menggores dinding beton hingga meninggalkan bekas sedalam 2 cm. Ia memutar tubuhnya dengan paksa, berlari menjauh dari Pak Slamet, seolah-olah ia sedang melarikan diri dari api. Pelariannya membawa Aris ke tepian Sungai Ciliwung yang keruh. Di sana, di bawah remang lampu jalan yang mati menyala, ia melihat sebuah kandang kayu darurat di belakang rumah warga. Di dalamnya ada 3 ekor kambing yang sedang meringkuk kedinginan. Aroma hewan ternak itu memicu air liur Aris menetes deras. Ini bukan manusia, ini adalah mangsa yang diizinkan oleh sisa moralitasnya. Dengan satu gerakan cepat yang nyaris tak terlihat mata manusia, Aris melompati pagar kandang. Kambing-kambing itu bahkan tidak sempat mengembik. Naluri predatornya begitu efisien. Ia merasakan hangatnya daging dan darah yang segar. Selama beberapa menit, monster di dalam dirinya berpesta. Ia melahap semuanya dengan beringas, menghancurkan tulang-tulang kambing itu seolah-olah mereka hanya ranting kering. Rasa lapar yang menyiksa sedikit meredah, namun kepalanya justru semakin sakit. Menelan daging mentah dan darah hewan membuat sisi manusianya merasa mual, namun sisi serigalanya merasa kuat. Konflik ini membuatnya ingin menghaul, namun ia tahu suara itu akan mengundang perhatian. Aris terus bergerak, menembus kawasan kumuh menuju sebuah area proyek bangunan yang terbengkalai. Di sana, ia mencium aroma lain, aroma manusia yang tidak bersih, bau alkohol murah, dan keputusasaan. Seorang tunawisma sedang tidur di atas lembaran kardus di bawah sebuah beton cor. Orang itu sendirian, terisolasi dari dunia. Bagi predator, ini adalah mangsa yang paling logis. Tidak akan ada yang mencari, tidak akan ada yang tahu. Aris mendekat, bayangannya yang raksasa menutupi tubuh ringkih pria tunawisma itu. Makhluk itu menjulurkan kepalanya, mengendus leher pria tunawisma itu. Ia bisa merasakan kehangatan yang memancar dari arteri karotis pria itu. Hanya butuh 1 gigitan kecil, dan kekosongan di dalam dirinya akan terisi lagi dengan energi yang lebih murni daripada darah kambing. "Mas Aris, jangan lupa makan ya, Nak." Suara ibunya tiba-tiba terngiang di telinganya. Aris tersentak. Ia menatap tangannya sendiri, yang kini berupa cakar hitam besar yang kotor oleh tanah dan sisa mangsa sebelumnya. Ketakutan yang luar biasa melanda dirinya. Bukan takut pada polisi, tapi takut pada apa yang telah ia menjadi. Aku monster yang bisa membunuh ibu dan Citra. Aris mengeluarkan suara rintihan yang menyayat hati. Pria tunawisma itu terbangun karena mendengar suara aneh. Namun yang ia lihat hanyalah bayangan hitam besar yang melesat pergi menembus pagar kawat menuju kegelapan. Pria itu hanya bisa beristighfar, mengira ia baru saja melihat hantu. Aris kini berada di puncak sebuah menara air tua yang menghadap ke arah jalan layang. Dari ketinggian itu, ia melihat Jakarta dengan cara yang berbeda. Kota ini tampak seperti hutan beton yang penuh dengan mangsa yang berjalan. Ia melihat mobil-mobil yang lewat sebagai serangga kecil dan manusia sebagai titik-titik panas yang menggoda. Hujan mulai berhenti, meninggalkan udara yang lembab. Aris menatap bulan yang mengintip di balik awan mendung. Ia merasakan tarikan yang kuat dari benda langit itu, sebuah tarikan yang seolah-olah ingin mencabut sisa-sisa kemanusiaannya hingga akar terakhir. Di dalam dadanya, Aris masih berjuang. Setiap kali ia melihat manusia, ia harus bertarung melawan keinginan untuk menerkam. Setiap kali ia mencium aroma daging, ia harus mengingatkan dirinya tentang namanya, Aris Prasetya. Namun, sampai kapan? Kambing di tepi sungai tidak akan cukup untuk menenangkan sel-sel mutannya. Metabolisme tubuhnya yang panas menuntut lebih. Ia merasakan kulitnya semakin mengeras, bulunya semakin tebal, dan otaknya perlahan-lahan mulai menghilangkan kata-kata. Bahasa manusia mulai digantikan oleh imaji visual tentang perburuan. Aris tahu ia tidak bisa bersembunyi di dalam kota selamanya. Jakarta terlalu penuh dengan godaan, terlalu penuh dengan darah yang berdenyut di balik kulit-kulit manusia yang rapuh. Jika ia tetap di sini, cepat atau lambat, sisi serigalanya akan menang dan jalanan Jakarta akan berubah menjadi ladang pembantaian.
Dengan satu keputusan terakhir dari akal manusianya yang tersisa, Aris melompat dari menara air. Ia mendarat dengan dentuman halus di atas tumpukan pasir, lalu berlari menuju arah selatan, menuju kawasan yang lebih hijau, menuju tempat di mana ia berharap bisa mengisolasi monster ini sebelum fajar menyingsing, atau sebelum ia melakukan sesuatu yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Tuhan. Di kejauhan, sirine polisi masih terdengar bersahutan, mencari sosoknya yang kini telah menjadi legenda urban dalam waktu satu malam. Perburuan belum berakhir, namun bagi Aris, pertempuran paling berat adalah yang terjadi di dalam batinnya sendiri, mempertahankan jiwa manusia di dalam raga seekor binatang buas.